Setelah Romi mengajak Wawan dan Edi masuk ke dalam rumahnya, Wawan kemudian melihat Edi yang masih terlihat sedih. Wawan kemudian berkata, "Romi, sepertinya lain kali saja aku kesini lagi. Melihat keadaan Edi seperti ini, sepertinya kita tidak mungkin bisa membicarakan masalah pekerjaan yang kumaksud. Lagi pula, sepertinya ini bukan waktu yang tepat. Kamu kan harus kembali ke kantor." Romi pun mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku mengerti. Oh ya Edi, aku sungguh minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu kalau Winda adalah kekasihmu. Aku baru saja tahu saat kamu mengatakannya tadi." Edi mengangguk dan berkata kepada Romi, "Iya Romi, tidak apa-apa. Aku mengerti. Aku hanya tidak menyangka Winda yang selama ini aku kenal bisa melakukan hal itu. Padahal selama ini aku sudah sangat menjaganya. Tetapi aku tidak tahu kenapa aku bisa sampai kecolongan seperti ini. Mungkin karena aku sangat percaya padanya." Wawan kembali berusaha menghibur Edi. "Sudahlah Edi, aku sudah katakan padamu. Kamu harus bersyukur karena kamu mengetahui sikap Winda yang sebenarnya sebelum kamu menikahinya. Daripada nanti setelah menikah, baru kamu tahu sifat yang sebenarnya. Masalahnya kan bisa jadi lebih rumit. Jadi lebih baik sekarang kan semuanya belum terlambat. Ini adalah yang terbaik untukmu Edi. Sekarang ayo kita pulang." Mendengar perkataan Wawan, Edi mengangguk dan berkata, "Terima kasih Wawan." Setelah Wawan dan Edi pergi, Romi kemudian mendekati Bunga. "Masuklah. Jika ada yang mengetuk pintu selain aku, jangan pernah membukanya. Aku harus kembali ke kantor sekarang." Bunga mengangguk. "Iya, hati-hati." Setelah kepergian Romi, Bunga masuk ke dalam rumah. Dia kemudian memikirkan semua perkataan Romi. Dia juga teringat ketika Romi berkata bahwa dia akan pergi ke desa. Bunga masih merasa sedih karena meskipun Romi sudah mengetahui Winda telah mengkhianatinya, tetapi Romi masih ingin tetap membawanya pulang ke desa. Mungkinkah Romi memang benar-benar tidak bisa mencintai Bunga? Hari itu Romi pulang terlambat. Jadi ketika dia kembali ke rumah, dia mendapati Bunga sudah tertidur di sebuah sofa di ruang tengah rumah mereka. Romi menatap wajah Bunga yang begitu cantik, yang begitu lembut, dan sangat anggun. Romi kemudian tersenyum dan hendak membelai wajah Bunga. Namun tangannya terhenti ketika Bunga membalik tubuhnya. Romi kemudian menggendong Bunga dan membawa ke kamarnya. Saat di dalam kamar, dengan begitu perlahan dan sangat hati-hati, Romi membaringkan Bunga di atas tempat tidurnya. Setelah membaringkan Bunga di atas tempat tidurnya, Romi melihat beberapa helai rambut Bunga menutupi wajahnya. Lalu dengan perasaan ragu dan takut, Bunga terbangun. Romi membelai rambutnya itu agar tak menutupi wajahnya lagi. Saat Romi masih membelai rambut Bunga, tiba-tiba Bunga membuka matanya. Bunga kemudian tampak kaget dan bangun. "Romi, kamu di sini?" Bunga kemudian melihat ke sekeliling. "Bukankah tadi aku ada di lantai bawah?" Romi berkata, "Iya, tadi kamu tertidur di sofa. Dan karena aku kasihan, jadi aku membawamu ke sini."
Bunga kemudian terdiam tak berkata apapun. Dalam hati sebenarnya Bunga sangat bahagia. Itu artinya tadi Romi menggendongku masuk ke kamar. Batin Bunga. Melihat Bunga hanya terdiam, Romi berkata, "Ada apa? Apa yang kamu pikirkan?" Dengan cepat Bunga menggelengkan kepalanya. "Tidak ada. Aku tidak memikirkan apapun." Bunga kemudian berdiri dan berkata, "Kamu sudah makan?" Romi menjawab, "Tadi aku sudah makan di luar." Lagi-lagi Bunga bertanya, "Dengan siapa?" Romi menatap Bunga dengan tajam. "Kamu tidak perlu tahu aku makan dengan siapa." Bunga kemudian terlihat sedih mendengar jawaban Romi. Romi kemudian melangkah keluar sambil berkata, "Lanjutkan tidurmu, aku akan ke kamar." Keesokan harinya ketika Bunga sedang memasak, Romi datang dan berkata padanya, "Hari ini kita akan ke desa." Perkataan Romi tentu saja membuat Bunga sangat kaget, sehingga pisau yang dia pegang hampir saja mengiris sedikit tangannya. Tetapi meski begitu, Bunga berusaha menyembunyikan kesedihannya. Romi kembali berkata, "Ada apa? Kenapa kamu diam saja?" Bunga melanjutkan mengiris bawang yang dia pegang. "Tidak ada. Aku sudah menunggu sejak lama untuk hari ini. Lagi pula, aku sudah sangat merindukan suasana di desa dan juga semua orang di sana. Aku sudah tidak sabar untuk melihat rumahku dan juga mengunjungi nenek dan kedua orang tuaku." Setelah menyiapkan makanan untuk Romi, Bunga hendak melangkah pergi. Namun Romi mencegahnya. Romi memegang tangannya dan berkata, "Kamu mau pergi kemana?" Bunga berkata, "Aku akan ke kamar untuk bersiap-siap." Romi menggenggam tangan Bunga dengan sangat erat. "Sarapanlah dulu bersamaku. Setelah itu kita bersiap-siap. Lagi pula aku juga belum menyiapkan semuanya." Sebenarnya Bunga tak bisa makan. Entah mengapa, tiba-tiba saja dia merasa kenyang. Tetapi demi menjaga perasaan Romi, Bunga pun duduk kembali dan makan bersama Romi. Romi kembali berkata, "Makanlah yang banyak, karena kita akan melakukan perjalanan yang jauh. Jangan sampai nanti kamu mabuk di tengah jalan, karena perutmu kosong." Terkadang Bunga merasa Romi sangat kasar padanya, tetapi terkadang Bunga merasa Romi begitu lembut padanya. Sampai saat ini, Bunga belum tahu perasaan Romi yang sebenarnya terhadap dirinya. Setelah sarapan, Romi dan Bunga masing-masing kembali ke kamar untuk menyiapkan semua barang-barang mereka. Setelah itu Bunga duduk di tepi tempat tidurnya dan menangis sambil melihat seisi ruang kamarnya. Tidak lama kemudian suara Romi terdengar di balik pintu. "Bunga, cepat keluar. Kita harus berangkat sekarang." Bunga menghapus air matanya. "Iya, sebentar lagi aku keluar." Saat membuka pintu kamarnya, Bunga melihat Romi berdiri di hadapannya. Lalu Romi berkata pada Bunga, "Kamu menangis?" Bunga menunduk dan berkata, "Tidak." Lagi-lagi Romi menyentuh wajahnya. "Lalu ini apa?" Bunga kembali tertunduk tak berkata apapun. Romi kembali berkata, "Ya sudah, ayo kita berangkat sekarang." Di
Di sepanjang jalan Bunga terus memandang keluar lewat jendela mobil. Romi yang melihatnya sedikit bingung. Katanya kamu bahagia bisa pulang ke desa. Karena kamu sudah sangat rindu dengan suasana di sana. Rindu dengan teman-teman di sana. Rindu rumah. Dan juga ingin mengunjungi nenek dan orang tuamu. Lalu, kenapa kamu terlihat sedih seperti itu? Bunga secara diam-diam menghapus air matanya. Kemudian melihat ke arah depan. Aku tidak sedih. Aku hanya sedang melihat pemandangan di sepanjang jalanan ini. Lagi pula, aku belum tentu bisa melihat pemandangan ini lagi kan? Mendengar perkataan Bunga, Romi mengerutkan keningnya. Dia tidak mengerti apa maksud perkataan Bunga itu. Tapi karena dia sedang malas bertanya, jadi dia diam saja. Tidak lama kemudian sampailah mereka di desa. Saat sampai di dekat lapangan, Romi menghentikan mobilnya. Bunga berkata, "Kenapa berhenti di sini?" Romi tak menjawabnya. Romi kemudian berjalan ke tengah lapangan sambil merentangkan kedua tangannya dan memejamkan matanya sambil tersenyum. Bunga kemudian menyusulnya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Romi berkata, "Aku sedang menghirup udara segar dan aku sedang menikmati suasana di pedesaan, Bunga. Ini tidak ada di kota." Romi kemudian tersenyum melihat beberapa anak sedang bermain layangan. Bunga yang melihat Romi seperti itu berkata, "Kenapa? Kamu teringat ketika kamu mengejar lapangan dan kakimu tersandung sampai kamu terjatuh tepat di atas kotoran sapi?" Mendengar perkataan Bunga, Romi mengerutkan keningnya dan berkata, Bagaimana kamu tahu soal itu?" Bunga kemudian tersenyum. "Tentu saja aku tahu, karena saat itu aku yang menolongmu." Kini Romi memandang Bunga dengan sangat tajam dan penuh tanda tanya. "Maksud kamu, gadis yang mengulurkan tangannya padaku dan mengajakku ke sungai, lalu membantuku membersihkan kotoran sapi itu dari tubuhku, itu kamu?" Bunga tersenyum dan berkata, "Iya, itu aku." Romi seakan tidak percaya. "Yang benar saja, pasti kamu sedang berbohong kan?" Bunga kemudian berkata, "Kalau bukan aku, bagaimana aku tahu soal itu?" Romi terlihat berpikir, "Ya juga sih, kalau bukan kamu, lalu kamu tahu dari mana soal itu?" "Karena saat itu anak-anak tidak ada yang menolongku. Mereka malah mentertawakan aku." Romi kemudian kembali melirik Bunga yang diam-diam menahan tawanya. "Di sepanjang jalan kamu diam saja, sekarang kamu malah tertawa. Apakah ada yang lucu?" Bunga kemudian berkata, "Ya lucu saja kalau ingat kejadian itu. Waktu itu kan kamu menangis dan kamu tidak mau pulang karena takut ibu marah padamu." Romi masih seakan tidak percaya. "Ya ampun, ternyata gadis itu benar-benar kamu. Tapi perasaan dulu kamu tidak seperti ini." Bunga kemudian bertanya, "Memangnya dulu aku seperti apa?" Romi meliriknya lalu tersenyum. "Dulu rambutmu sangat pendek, kulitmu penuh dengan bekas cacar. Dan dulu kamu sangat tomboy. Kamu sangat suka berlari dan memanjat. Seperti anak laki-laki, iya kan?" Bunga tersenyum lalu mengangguk.
Lalu bunga berkata, "Dulu kamu juga tidak seperti ini." Sekarang Romi yang bertanya, "Memangnya dulu aku seperti apa?" Bunga kemudian tertawa. "Kenapa tertawa? Ayo katakan, aku seperti apa?" kata Romi. Bunga melihat Romi dan tersenyum. Dulu laki-laki yang bernama Romi itu tinggi, kurus, dan sangat hitam. Romi tidak terima perkataan Bunga. Lalu dia berkata, "Yang benar saja, mana ada aku kurus, hitam, dan tinggi. Sejak dulu aku sudah ganteng seperti ini." Bunga tak mau kalah. Kalau tidak terima kenyataan, tanya saja pada semua orang di sini. Mereka pasti akan mengatakan yang sama denganku. Romi masih tak mau terima perkataan Bunga. Tapi Bunga kemudian berkata, "Sudahlah, terimalah kenyataan bahwa memang dulu kamu itu seperti itu. Hitam, kurus, dan sangat tinggi. Seperti..." Bunga belum menyelesaikan perkataannya. Romi langsung menggelitiknya. Bunga yang tak tahan langsung berbaring di atas rumput lapangan itu sambil terus menahan tawanya dan berkata, "Hentikan Romi, ini sangat geli." Romi yang berada di atas tubuh Bunga tak mendengar perkataan Bunga. Dia terus menggelitik Bunga hingga akhirnya Romi berhenti dan terus memandang wajah Bunga yang tertawa lepas. Bunga yang berusaha mendorong tubuh Romi dari atas tubuhnya justru membuat Romi terjatuh dan memeluknya. Kini keduanya saling berpandangan. Angin yang bertiup kencang membuat mata Bunga sulit untuk terbuka. Romi kemudian mencium mata Bunga dengan sangat mesra dan lembut.